mulai ya sesi malam ini. Semuanya boleh sharing ya. Ya, nggak apa-apa. Fun. Oke, mungkin saya pimpin dulu dalam doa. Amin. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami bisa berkumpul bersama kembali. Tuhan berkati sesi malam ini ya Tuhan, kiranya ada Tuhan kelimpahan berkat melalui pembacaan firman-Mu ya Tuhan. Oh, biar kami makin hari makin mengapresiasi firman-Mu, Tuhan makin bisa mendapatkan berkat suplaian dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Ya, jadi sesi malam hari ini itu adalah untuk ya kita bersama-sama bisa sharing kenikmatan kita, pembelajaran kita dari ya pembacaan Alkitab. Oke, ya mungkin saya mulai dulu ya. Nah, mungkin malam ini saya ini sih pengen sharing dari perjanjian lama ya. Jadi kan selama ini kan perjanjian lama kita baca masing-masing. Nah, kalau ya berjadwal hari ini ya kita kan sudah masuk ke dalam kitab Yosua. Nah, jadi 5 kitab sebelumnya itu kan adalah 5 kitab Taurat ya istilahnya. Nah, mulai masuk kitab Yosua ini sebenarnya adalah kitab sejarah ya yang menceritakan ya sejarah bangsa Israel. Itu sampai nanti ada sampai kitab Esther itu ya betul-betul menceritakan sejarah bangsa Israel. Dan di mana ya sejarah bangsa Israel ini juga sebenarnya merupakan perlambangan dari gereja juga pada hari ini di zaman ini. Nah, apa sih yang unik ya dari kitab Yosua juga dari ya penulisnya kan sebenarnya Yosua sendiri gitu. Nah, sebenarnya Yosua itu kan dari bahasa Ibrani ya. Nah, sebenarnya artinya itu adalah Tuhan atau ya Allah juru selamat atau bahkan atau juga keselamatan dari Tuhan. Nah, sebenarnya kata ini kalau diterjemahkan ke bahasa Yunani yang adalah bahasa dari kitab perjanjian baru ya kitab-kitab perjanjian baru ini bentuk Yunaninya adalah Yesus sebenarnya. Nah, jadi ini ada kesamaan makna juga antara Yosua dan nama Yesus. Nah, di mana sebenarnya ya Yosua ini juga ya melambangkan Kristus juga gitu karena kan Yosua ini diamanatkan ya oleh Allah itu adalah untuk memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah yang dijanjikan, tanah yang baik atau tanah permai. Nah, di mana ya Kristus juga kan datang untuk ya mengakhiri zaman yang dikuasai oleh hukum Taurat itu masuk ke dalam ya zaman anugerah, di mana hari ini kita bisa ya menikmati ya dia sebagai anugerah, menikmati ya tanah permai yang sejati, menikmati perhentian, menikmati ya kenikmatan sebagai berkat yang memang disediakan Allah bagi kita ya. Amin. Nah, ya sebenarnya perintah atau amanat yang diemban dari Yosua ini secara khusus adalah yang memimpin bangsa Israel untuk bisa ya memasuki tanah yang baik, tanah permai ini gitu. Dan tapi di satu pihak memang Allah yang sudah memberikan ya sudah menyediakan ya tanah permai itu pada bangsa Israel. Nah, tetapi kalau kita nanti baca kitab Yosua ini, sebenarnya bangsa Israel ya yang dipimpin oleh Yosua ini juga harus dengan ya berperan juga dengan tanggung jawab juga untuk mengambil tanah, merebut tanah yang dijanjikan ini dari ya penduduk Kanaan gitu kan. Nah, jadi
Ini juga sebenarnya menggambarkan ya, memang ya Tuhan Allah sudah memberikan segalanya, berkat yang surgawi, berkat yang ya, tidak terbatas bagi kita. Tapi di satu sisi ya kita juga perlu senantiasa juga ada peran yang aktif juga dalam apa ya, dalam mempersembahkan diri, dalam ya bekerja sama dengan Allah ya untuk bisa mendapatkan kenikmatan berhentian dari tanah permai ini gitu. Lalu ya ada beberapa ayat yang menarik yang bisa menguatkan kita juga ya. Misal di pasal 1 ayat 8, sebentar saya bacakan. Ya, dikatakan di sini ya, ini kata-kata Allah kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, jadi bagaimana Yosua ini agar kelak bisa berhasil dalam memimpin bangsa Israel adalah dengan ya dia betul-betul disusun, dikuasai dan dipimpin oleh firman Allah gitu. Jadi betul-betul firman ini telah ya menyusun diri dari Yosua ini. Dan juga di ayat 9 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya setelah dia disusun dengan firman, ya bagaimana dia memimpin bangsa Israel juga adalah ya dengan betul-betul bersandar ya pada Tuhan yang menguatkan dia. Kemudian uh, ya jadi kitab yang akan kita masuki ya, namun walaupun kita membaca masing-masing, tapi ya kira kita juga memiliki pandangan nih bahwa ya ini adalah perjalanan sejarah bangsa Israel ya, yang menggambarkan juga perjalanan ya gereja juga kita pada zaman ini hari ini. Dan ya tadi di satu sisi Allah sudah menyediakan tanah permai itu untuk kita, tanah permai yang sejati ya, bukan hanya secara fisik. Nah, tetapi di sisi kita ya kita perlu ya merebutnya, atau bahkan dalam tanda kutip ya berperang ya, bukan dalam tanda kutip, memang berperang melawan iblis, melawan si musuh yang membuat kita ya tidak bisa mendapatkan perhentian, tidak bisa menikmati ya Kristus, tidak bisa menikmati firman Tuhan. Ya, memang setiap hari sebenarnya hidup kita adalah peperangan dengan si musuh itu. Nah, namun ya kita tidak sendiri, karena kita memang dalam menikmati ya berkat yang sejati ini ya juga dengan seluruh kaum beriman ya secara korporat juga. Dan ya kiranya juga kita seperti Yosua disusun betul-betul dengan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan ya terus menguatkan dan menguatkan hati karena kita sandar kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, sangat menerangi ya. Ternyata perjanjian lamanya juga ketika kita baca, kita bisa mendapatkan terang. Amin. Ada lagi teman-teman yang mau sharing? Sebelum kita lanjutkan dengan nanti ada yang tanya jawab lagi. Dari pembacaan selama seminggu ini, pengalamannya bagaimana? Ada? Oke, kalau belum ada, saya dulu ya. Baik, saya kembali diingatkan bahwa melalui pembacaan kita, kitab Lukas itu ya, selama seminggu ini, yang berkaitan dengan kemarin ada pertobatan, juga dengan bagaimana Bapak menerima anak bungsu yang sudah menghabiskan segalanya ya. Tapi di sini kita perlu lihat bahwa di dalam hari ini juga melalui pembacaannya, kita melihat bahwa ada satu perkara yang unik, yaitu di Lukas pasal 16 ayat 9, yang berkata bahwa di sini saya tampilkan ya ayatnya ya, kita baca nanti boleh bersama-sama sebentar. Lukas pasal 16 ayat yang ke-9. Oke,
Sini ya. Ya, di sini kita lihat, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Oke, apa maksud dari ayat ini? Kembali lagi bahwa ternyata memang mamon yang tidak jujur ini adalah sering kali kita gunakan hari ini, ya, yaitu contoh paling sederhananya adalah uang, ya. Jadi siapapun perlu uang. Namun apa yang perlu kita lihat tadi ayatnya bilang apa? Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon tidak jujur. Sehingga kita bertanya-tanya, wah gimana caranya nih? Artinya mamon, tapi kita suruh jadi sahabat. Oke, jadi teman-teman, di sini adalah kita mempergunakan uang itu untuk kepentingan Allah. Ya, kita misal menggunakan uang itu untuk mempersembahkan kepada gereja, ya kan, misal ada yang membutuhkan, orang-orang yang memang harus dibantu begitu. Kemudian juga untuk penyebaran Injil. Nah, ini adalah menggunakan uang untuk maksud yang baik, yaitu mamon yang tidak jujur kita gunakan untuk maksud yang baik. Sehingga apa? Melalui pertobatan kita, ya kita tidak lagi terbelenggu oleh Satan, ya. Kita tidak lagi terbelenggu oleh banyak perkara yang bukan Allah, begitu ya. Namun hari ini kita menyadari bahwa Tuhan ingin supaya setiap kita memiliki kemajuan rohani yang jelas. Oke, misal saya ada masalah keluarga, masalah dengan pribadi atau lingkungan, saya juga perlu lihat bahwa mamon ini sebenarnya bisa saya gunakan. Misal saya ajak teman saya untuk makan, ya kan. Saya ajak teman saya untuk makan, saya di situ berdoa bersama dengan dia, kemudian juga memberitakan firman kepada dia, sehingga akhirnya apa? Uang saya gunakan itu bisa menyembuhkan misalnya luka hatinya, atau memberikannya dia satu damai sejahtera, gitu ya. Nah, kemudian di ayat tadi juga dibilang bahwa ada kemah abadi. Nah, kemah di sini adalah berhubungan dengan bagaimana nanti ketika kita selesai mengakhiri kehidupan kita, kita benar-benar bisa mendapatkan suatu kediaman yang abadi. Kalau kita lihat di Wahyu itu adalah Yerusalem baru. Nah, teman-teman, hari ini kalau bukan kita terima dari sekarang, bukan kita perjuangkan dari sekarang, mau kapan lagi? Ya, karena waktu terus bergulir, ya. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang, hanya Bapa yang tahu. Kalau kita nggak gunakan kesempatan yang ada ini dengan baik, maka pasti hilanglah kesempatan itu nantinya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu menyadari bahwa hari ini banyak sekali perkara-perkara yang menggantikan Allah. Kalau tadi teman-teman ikut yang Bible Fellowship siang, ya, bagaimana juga mengenai Henok, dia bergaul dengan Allah, sama dengan tadi Pak Yoel juga sudah bilang mengenai Yosua, ya, dia benar-benar mengambil setiap waktu untuk bisa menjadi orang yang bersatu atau dengan Allah itu tidak terpisah. Nah, hari ini banyak sekali hal yang bisa memisahkan kita. Entah itu pikiran negatif, entah itu perkara-perkara yang memang seharusnya bukan Allah, tapi kita menjadikan dia sebagai Allah. Misal kita kuliah, wah kita terus di kuliah belajar, tapi jarang berdoa, jarang membaca kitab. Lalu kita bosan, ya kan, bosan, wah carinya yang lain. Nah, ini teman-teman membawa kita semakin jauh daripada kehendak Allah. Nah, maka hari ini saya kembali diterangi bahwa memang untuk perkara ini kita perlu mendapatkan satu visi, ya, visi yang mengendalikan kita, yaitu apa? Firman Allah, ya. Jadi kalau kemarin di dalam Lukas pasal yang ke-15, ya, ada perumpamaan-perumpamaan itu harusnya menjadi satu dorongan bagi kita. Oh Tuhan, aku nggak mau nih jadi domba yang hilang. Aku nggak mau nih menjadi dirham yang hilang. Aku juga nggak mau jadi anak bungsu yang hilang. Tapi apa yang kita bisa kerjakan yaitu tiap-tiap hari mengambil Kristus sebagai kenikmatan kita, melalui kita doa pagi, baca kitab, terus juga mengajak doa orang tua kita mungkin, mengajak doa teman kita, sehingga setiap hari diri kita diisi oleh Kristus. Ingat ya, perkataan you are what you eat, kamu adalah apa yang kamu makan.
Amin. Jadi mungkin saya di sini dulu supaya teman-teman juga ada kesempatan untuk membagikan atau sharing apa yang telah dinikmati selama seminggu ini. Amin. Oke. Apakah ada dari mungkin Claudia, Ricky, Elia, Veronica? Baik, kalau belum ada, Kak Eko mau sedikit sharing ya. Ini kan masih lanjutan dari tempo hari, kita sempat membahas mengenai jaminan, kepastian, dan sukacita keselamatan. Ya, bahwa kita bisa tahu bahwa kita telah diselamatkan itu dari 3 tanda. Ya, yang pertama adalah tanda di luar, yaitu firman Allah. Kita diselamatkan karena Alkitab mengatakan kita demikian. Ya, di Markus pasal 16 ayat 16 ya, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13 ya, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kemudian tanda yang berikutnya adalah tanda yang di dalam. Maaf, bukan tanda sih, bukti ya, bukti yang di luar, bukti yang di dalam. Ya, bukti yang di dalam ini adalah salah satunya adalah dari kitab Roma ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah ya. Itu adalah bukti bahwa kita telah diselamatkan. Dan yang terakhir itu adalah bukti kasih ya. Kita tahu bahwa kita kita tahu bahwa kita telah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara seiman kita. Ya. Keselamatan ini juga adalah bersifat kekal. Ya. Alkitab memberitahu kita bahwa sekali seseorang itu menerima keselamatan, maka selama-lamanya orang tersebut akan diselamatkan. Ya, jadi ada satu ayat ya di dalam Yohanes ya, itu Tuhan Yesus membahas bahwa domba-domba Tuhan itu mengenal suara gembalanya, yaitu mengenal Tuhan ya, dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Ya, jadi itulah kepastian keselamatan. Ya, kita bisa dengan yakin percaya bahwa kita telah diselamatkan. Ya, tidak perlu ragu-ragu lagi, ya, bahwa kita akan kehilangan keselamatan kita. Sebentar ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kan kemarin Ricky membahas di Matius pasal 7 ayat 21 dan 22 ya. Ayat 21 dan 22. Sebentar ya. Oke. Oke. Kita akan buka, minta bantuan, ada nggak yang bisa menampilkan Matius 7 ayat 21 dan 22 ya. Bisa? Ya, sudah. Ya. Oke, mungkin sebelumnya bukakan dulu yang tadi Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 28 ya. Ini untuk kepastian keselamatan kita, agar kita ini tidak ragu-ragu, ya, kita ini mantap di dalam mengikut Tuhan Yesus, kita tidak goyah. Ya, itu sudah kelihatan kok. Ya, tidak apa-apa, kita baca di situ aja ya, sama-sama ya. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku.
dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, adik-adik perhatikan kata mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya. Dengan jaminan ini, kepastian ini, maka sewajarnya kehidupan orang Kristen ini adalah kehidupan yang bersukacita. Ya kan? Karena ada jaminan, ada kepastian, dan ada sukacita keselamatan. Oke. Sekarang mari kita ke Matius pasal 7 ayat 21 dan 22. Ya. Baik. Ya. Kita baca sama-sama ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami membuat demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyalah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Oke, teman-teman, ini adalah sebuah peringatan yang serius. Ya, di satu sisi Tuhan telah menjamin keselamatan kita. Ya, bahwa keselamatan kita ini dijamin, tidak akan hilang sampai kekekalan. Tuhanlah yang menjaga. Bukan kita yang bisa mempertahankan, tetapi Tuhan sendiri dengan tangannya yang kuat yang menjaga kita. Ya. Nah, pertanyaan sekarang adalah kenapa kok di sini, ya? Kenapa kok di sini masih ada sebuah peringatan bahwa bukan, ya, bukan, mana tadi kok hilang, sorry ya. Ini bukan setiap orang. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, oke adik-adik, untuk memahami ini, kita harus memiliki satu pandangan yang menyeluruh mengenai firman Tuhan. Ya, bahwa firman Tuhan itu memiliki apa? Firman Tuhan itu membagi, ya, perjanjian lama sampai perjanjian baru itu ke dalam beberapa zaman. Ya, memang di tengah-tengah orang Kristen ada dua pandangan, ya, ada dua pandangan, terutama berkaitan mengenai kerajaan surga yang tercatat di sini. Ya, ada yang berpandangan bahwa ya kerajaan surga itu adalah sama dengan kerajaan Allah. Ya, kalau kita lihat di Alkitab, itu ada namanya kerajaan surga, ada namanya kerajaan Allah. Ya. Jadi, kalau dengan pandangan yang demikian, kita agak bingung memahami, loh kok bisa ya orang yang sudah bernubuat demi nama Tuhan, ya mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan banyak mukjizat demi nama Tuhan, kok bisa ditolak Tuhan? Nah, itu terjadi kebingungan di sana. Nah, tetapi kalau kita membedakan, ya, yaitu
kerajaan surga itu adalah satu bagian yang khusus di dalam kerajaan Allah. Ini adalah pandangan yang kedua. Ya, bahwa Kak Eko tampilkan slide ya. Kak Eko tampilkan slide. Oke ya. Ini untuk membantu kita ya. Ini salah satu gambaran yang bisa membantu kita memahami ya bahwa Alkitab ini setidaknya dia ada 4 zaman ya. Ini yang lingkaran pertama sebelum dunia dijadikan ini adalah sebelum waktu bermula ya. Jadi sebelum waktu bermula ini sebelum Kejadian pasal 1 ayat 1 ya, sebelum penciptaan. Itu lamanya berapa itu tak terhingga di masa yang lampau ya, kekal sebelum dunia dijadikan. Ya, di mana di situ Allah ada dan Allah telah menetapkan kita ya sebelum dunia dijadikan untuk kita menjadi anak-anaknya. Sementara yang lingkaran yang terakhir ini Yerusalem baru ini adalah mengacu kepada kekekalan yang akan datang. Ya, itu adalah di Wahyu pasal 21 ya dan 22. Ya, orang Kristen secara umum menyebutnya sebagai surga. Ya. Tetapi kalau di Alkitab ya kita melihat di Wahyu pasal 21 sampai 22 itu ada sebutan spesifik, yaitu langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Itu yang tercatat di dalam Alkitab. Ya, itu kekekalan yang akan datang itu selama-lamanya. Setiap orang percaya, begitu percaya Tuhan Yesus, dibasuh oleh darah Tuhan, dibaptis, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, ya, itu mendapat jaminan untuk bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan yang akan datang, ya. Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Di sana kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Ya, itu nanti lain waktu kita bahas secara lebih detail ya. Nah, secara umum kita menganggapnya itu sebagai surga ya. Tetapi kalau kita mau lebih detail di dalam Alkitab itu diwahyukan sebagai langit baru, bumi baru, Yerusalem baru ya. Oke. Nah, di antara kedua kekekalan ini ada jembatan waktu ya. Jembatan waktu ini ada mulanya, ada akhirnya. Ya, mulanya kapan? Mulanya di Kejadian 1 ayat 1. Ya, itu dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itulah saat waktu bermula. Ya. Sampai sebelum langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, kalau kita baca ya di dalam Wahyu pasal 20 ya, itu di sana ada bagaimana iblis ya, kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Ya, iblis yang hari ini terus mengganggu anak-anak Allah, yang mencobai anak-anak Allah, mencobai kita ya. Pada satu saat di dalam firman kita melihat nasib akhir iblis ini, yaitu ada di dalam lautan api. Nah, itu yang kita kenal sebagai neraka. Ya, nah tempat kita bukan di sana. Ya, di sana itu adalah tempatnya iblis, tempatnya kerajaan maut. Ya, itu adalah di sini. Ya, persis sebelum langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Jadi kita pahami ini dulu, teman-teman. Nah, di dalam jembatan waktu ini dibagi menjadi 4. Ya, yang pertama adalah zaman sebelum hukum Taurat. Itu adalah dari Adam sampai Musa. Ya, dulu bangsa Israel menyembah Allah sebelum Musa itu ya di sana Tuhan melalui Adam ya, kemudian keturunan Adam itu ada Kain Habel, lalu kan Habel dibunuh sama Kain ya. Terus ada Enos, kemudian ada Nuh ya. Kemudian ada siapa lagi? Setelah Enos itu masih ada Henok ya. Henok, kemudian Nuh.
ya, kemudian Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, nah, kemudian Musa, ya. Ini secara garis besar saja. Nah, ketika Musa ada satu zaman yang baru, yaitu zaman hukum Taurat, ya. Nah, kemudian zaman hukum Taurat ini berakhir melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari mana kita tahu? Itu adalah dari Yohanes pasal 1 ayat 17. Mungkin ada yang bisa bantu, mungkin ini Riki aja nih, bantu Kak Eko baca Yohanes 1 ayat 17. Yohanes 1 ayat 17, sebentar ya. Silakan. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Ya, oke ya. Jadi hukum Taurat ya diberikan oleh Musa. Ya, ini adalah pada permulaan zaman hukum Taurat. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, di sana ada namanya kasih karunia itu datang. Nah, ini juga menjawab kebingungan mengenai loh, Tuhan Yesus kok kelihatannya kok selalu bertentangan dengan hukum Taurat, ya kan? Tidak boleh menyembuhkan orang di hari Sabat, Tuhan justru menyembuhkan. Nah, kenapa? Karena Tuhan Yesus memang datang membawa satu ini istilahnya ya agak teologis ya, satu ekonomi yang baru, satu dispensasi yang baru, yaitu dispensasi atau ekonomi perjanjian baru, yaitu zaman kasih karunia. Ya, kalau ini kan masih perjanjian lama nih, sebelum hukum Taurat sampai di zaman hukum Taurat. Ya, nah mulai Tuhan di sini adalah zaman perjanjian baru, zaman kasih karunia atau zaman Yobel. Ya, Yobel ini yang diproklamirkan oleh Tuhan. Aku datang untuk memproklamirkan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Ya, kemarin kita membaca itu kalau tidak salah di Lukas pasal yang keempat. Ya, Lukas pasal yang keempat. Ya. Oke, di Lukas pasal yang keempat, betul, ayat 18-19. Ya, Tuhan datang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Di Yohanes 1 ayat 17 tadi, ketika Tuhan datang, maka kasih karunia juga datang. Nah, kita hidup di mana, teman-teman? Kita hidup di zaman ini. Ya, kita hidup di zaman kasih karunia. Ya. Nah, tetapi ya, masih ada satu zaman lagi. Ya, masih ada satu zaman lagi yang banyak kali juga disebutkan ya di dalam Alkitab. Ya, salah satunya adalah tadi di dalam Matius pasal 7. Ya. Sebenarnya Matius pasal 7 ini dikatakan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini adalah mengacu kepada manifestasi kerajaan surga. Ya, ini nanti bahasanya kita jelaskan lagi lebih lanjut di pertemuan ke depan. Ini secara ringkas saja. Nah, jadi akan ada satu zaman. Kalau di kitab Wahyu, ya, kita akan membaca kitab Wahyu ya. Wahyu pasal 18 ayat yang ke-20. Ya. Ayat 1 sampai yang ke-3. Ini Kak Eko minta bantuan siapa ya? Kak Yuel aja deh, bantu membacakan Kak Yuel ya. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-3. Inilah sorry. Wah. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya.
lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Oke, lompat ke ayat yang ke-5 dan 6. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dari Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Oke. Teman-teman kalau perhatikan, di sini ada satu masa ya. Selama 1000 tahun, iblis akan diikat, tapi orang-orang kudus akan mengalami yang disebut sebagai kebangkitan pertama, ya, dan akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Gimana itu? Di sini. Ya, di dalam zaman kerajaan 1000 tahun. Nah, zaman ini teman-teman, tidak semua orang percaya bisa masuk. Ya, zaman ini boleh dikatakan, Kak Eko pakai istilah aja pahala. Pahala bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ya. Hanya mereka yang mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Bapa yang di surga, akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan di sini. Ya. Ini memang ini salah satu pandangan dari banyak pandangan. Ya, teman-teman bebas silahkan memilih. Ya. Tapi kalau Kak Eko meyakini di zaman yang akan datang sesuai dengan firman Tuhan, ada masa selama 1000 tahun di mana orang-orang kudus akan memerintah sebagai raja. Ya, bersama-sama dengan Tuhan. Nah, mengapa Kak Eko percaya? Karena memang Alkitab mengatakan demikian. Ada yang mengatakan itu tidak bisa diterjemahkan secara literal. Ya. Tetapi nubuat-nubuat Alkitab ya, itu banyak yang digenapi memang secara literal. Contohnya kedatangan Tuhan Yesus. Sudah dinubuatkan dia lahir dari anak darah Maria, ya, dia lahir dari seorang perawan. Dia lahir di Bethlehem. Ya, bahkan kematiannya, kebangkitannya itu semua sudah dinubuatkan dan itu betul digenapi secara literal. Ya, literal itu artinya memang seperti yang tertulis di dalam teks Alkitabnya. Nah, jadi kalau kita melihat ini teman-teman ya, bahwa ini tuh seperti kita kuliah ya. Kalau IP cum laude itu biasanya dia akan dipanggil kan, IPK 3,98. Saudara Ricky Daniel, silakan maju ke depan. Nah, itu apa? Orang yang nilainya 3,98 karena sepanjang 4 tahun dia sungguh-sungguh belajar rajin, sungguh-sungguh tekun, tidak main-main di dalam berkuliah, maka di akhir kelulusan dia akan mendapat pujian. Dia akan mendapatkan penghargaan. Ada juga yang kuliahnya main-main, sembarangan, ya lulus sih, tapi IPK-nya mungkin cuma 2,6. Ya. Apakah suruh maju ke depan mendapat penghargaan? Ya tidak. Tapi apakah lulus menyandang gelar sarjana? Ya menyandang gelar sarjana. Tetapi dia tidak mendapatkan, ya kalau bahasa Alkitab itu mahkota kehidupan, ya mahkota kebenaran. Nah ini kalau kita melihat ini akan sangat membantu kita teman-teman di dalam kita menempuh kehidupan Kristiani kita. Mohon maaf ya, banyak orang karena sudah yakin beroleh selamat, ya sudah pasti ya, mereka hidupnya jadi sembarangan. Istilahnya itu sudah dapat tiket masuk surga. Jadi hidupnya ya sembarangan lah. Yang penting sudah dapat tiket masuk surga. Tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya selama mereka sudah dilahirkan kembali, percaya kepada Tuhan, ya nanti
teman-teman kita akan mendapat bagian di sini. Tetapi nanti kita akan membahas yang sungguh-sungguh akan masuk ke dalam zaman kerajaan, yang tidak sungguh-sungguh akan ada namanya pendisiplinan di luar zaman kerajaan. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Itu di sana dikatakan di sana itu kegelapan, di sana itu terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, oke, mungkin kita baca satu aja ayatnya deh ya, supaya tidak dianggap wah kayak Eko. Matius 8 ayat 12. Ya. Matius 8 ayat 12. 11 dan 12 deh ya. Mungkin bisa ditampilkan aja ya. Mungkin bantu Kak Renat bisa bantu tampilkan lagi ya. Oke, di sini dikatakan, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Jadi ini adalah sekelompok orang jenis pertama yang masuk ke dalam kerajaan, menikmati hidangan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya bersama dengan orang-orang kudus yang menang, ya. Orang-orang kudus yang mendapat pahala. Ya, saya percaya Abraham, Ishak dan Yakub ada bagian di sana. Ya. Tetapi di sini dikatakan selanjutnya, sedang anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Ya, anak-anak kerajaan loh. Ini mengacu kepada orang-orang pilihan, tetapi selama hidupnya mereka tidak sungguh-sungguh. Mereka sembarangan, sehingga Tuhan perlu mendisiplin. Dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Pertanyaannya ini ratap dan kertak gigi kenapa? Saya kasih tahu teman-temannya. Itu adalah karena menyesal. Menyesal. Kenapa selama hidup kok tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kenapa kok selama hidup tidak sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan? Melaksanakan kehendak Bapa. Ya. Baik-baik melayani Tuhan. Melayani Tuhan pun ada standarnya. Ya, itu orang-orang yang tadi kita baca ya. Mereka melayani, tetapi mereka tidak seturut dengan kehendak Bapa. Itu nanti lain kesempatan kita bahas. Ya, karena dikatakan, hai kamu pembuat kejahatan. Itu sebenarnya bahasa Inggrisnya itu adalah, hai kamu yang tidak sesuai dengan hukum. Ya, bahasa Inggrisnya itu the work of lawlessness. Melayani Tuhan ada hukumnya. Ada prinsipnya. Kita tidak boleh sembarangan. Kita tidak boleh dengan selera kita sendiri. Kita tidak boleh dengan kekuatan kita sendiri. Ya, oke, itu kita bahas lain kesempatan karena begitu panjang. Tapi tadi prinsipnya ya. Hari ini kalau kita sungguh-sungguh teman-teman, ada pahala yang menanti kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kalau kita sembarangan, dengan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita hari ini, akan ada pendisiplinan. Kita perlu matang dalam hal rohani. Kalau kita masih mentah, ya mohon maaf, nanti di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, kita nggak betah, ya kan? Ya mohon maaf ya, mungkin kita masih suka berlama-lama, misalnya main medsos, nonton YouTube. Kita di sana lah, nggak ada medsos, nggak ada YouTube, bosan adanya memuji Tuhan terus ya. Kita nggak akan betah di sana. Tapi kalau dari sekarang kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan, ya, yang bukan berarti nggak boleh medsos, nggak boleh YouTube, tapi artinya adalah dalam porsi yang wajar. Waktunya baca Alkitab, kita baca Alkitab. Waktunya berdoa, kita berdoa. Waktunya kuliah, kita kuliah. Waktunya berorganisasi, kita berorganisasi. Waktunya melayani Tuhan, kita melayani Tuhan. Ya, jadi semua ini adalah apa? Sesuai dengan kehendak Bapa, sesuai dengan apa yang menjadi kedambaan hati Tuhan. Ya, jadi ini pilihan yang kita tawarkan karena memang di Alkitab memberitakan ini. Jadi malam ini Kak Eko timbang-timbang kita mau sampaikan. Ya, memang nanti di tengah-tengah perjalanan adik-adik ada banyak juga yang menentang, enggak ada itu kerajaan 1000 tahun itu cuma apa istilahnya lambang. Ya silahkan, enggak apa-apa ya. Tapi Alkitab memberitahu kita ada waktu di mana
yang sungguh-sungguh, yang mengasihi Tuhan, yang hari ini mencurahkan semuanya bagi Tuhan. Tuhan menghargai. Ya, Paulus mengatakan, sekarang bagiku tersedia mahkota kehidupan. Tetapi bukan saja bagiku, tetapi bagi setiap orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Mahkota itu hanya bagi yang menang. Mohon maaf, nggak ada. Yang kalah itu dapat mahkota. Yang kalah ya remedi. Ya, kayak kuliah aja ya. Yang dapat medali cum laude, ya yang nilainya bagus. Ya. Kalau tidak bagus ya mohon maaf. Ya, kalau perlu ngulang dulu deh 1000 tahun. Nah, pertanyaannya kita mau ngulang 1000 tahun atau hari ini? Kalau saya milih hari ini ya. Hari ini nggak sampai 1000 tahun ya. Mungkin 80 tahun ya itu sudah anugerah. Mari kita gunakan 80 tahun ini sebagai kesempatan untuk kita mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Ya, oke, mohon maaf ini cukup panjang dan lebar karena ini kalau kita belajar di sekolah Alkitab 1 semester biasanya ya. Tapi ini kita concise, tapi ya pelan-pelan aja kita doakan, kita pahami, kita bersyukur untuk karunia keselamatan yang kekal, yang tidak akan hilang, tetapi kita jangan terlena, jangan hidup enak-enak, dan kita perlu mengejar pahala. Ya, jadi kita sudah diselamatkan, sudah tidak lagi di neraka, urusan kita bukan surga dan neraka lagi, itu sudah beres, sudah dijamin. Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Sekarang di depan kita ada 2 pilihannya. Meraja bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun, atau didisiplin. Ya, di dalam ratap kertak gigi kegelapan. Nah, itu bagian kita hari ini. Ya, adik-adik yang malam ini hadir, ayo kita sama-sama ya mengejar pahala kerajaan. Nanti kita jumpa di sana. Ya, kita masih ingat, wah ini dulu teman saya nih di BFY ini ya, enggak keliru nih Tuhan dalam memilih ya. Sementara yang lain ya sedang mungkin berselancar di dunia maya. Nah, kita di sini walaupun juga di dunia maya tapi sama-sama membahas firman Tuhan. Oke, nah ini Kak Renat bilang ya, sampai jumpa di kerajaan, Tuhan menjaga kita setia sampai akhir. Jangan sampai ada yang tersandung, jangan sampai ada yang undur, ya kita maju terus. Ya, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Oke, itu dari saya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Eko, Yohanes ya sudah menyampaikan sharingnya. Semoga juga menjadi daya tarik dan daya ingat untuk kita semua agar terus berjuang untuk menikmati Tuhan dalam masa-masa seperti apapun. Amin. Baik, kita mungkin sampai sini dulu ya, karena juga sudah lewat waktu. Dan teman-teman juga ada waktu istirahat atau mengerjakan tugas lainnya. Kita minta tolong berdoa ya. Apakah ada Irfan di sana? Ada Kak? Ya, bolehkah doakan kita semua Irfan? Juga doakan teman-teman yang mungkin sakit. Boleh Kak. Kita bisa hadir malam ini. Amin. Baik Kak. Ya teman-teman, kita satu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah ya Bapa. Bapa, Engkau sudah menemani kami dari pagi ya Bapa. Bapa, kami juga sudah memuji nama-Mu ya Bapa di pagi hari tadi Bapa. Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami, berilah kesehatan dilancarkan dari kuliah maupun yang kerja Bapa. Bapa, berkati juga Kak Renat, Kak Yoel, Kak Eko, Kak Rifa, lancarkanlah rezekinya Bapa, berilah jaga kesehatan ya Bapa. Bapa, lindungi negara kami ya Bapa. Kau tercampur tangan Bapa. Lepaskanlah COVID dari negara kami ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk gereja katedral yang di Makassar Bapa. Walaupun banyak korban Bapa, berilah tempat yang indah Bapa di surga ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah, berilah kesehatan Bapa. Presiden, berilah kesehatan Bapa. Para pemimpin ya Bapa, berilah kesehatan, lancarkan rezekinya Bapa. Bapa,
Kami berdoa untuk kedua orang tua kami, Bapa. Berilah rezeki yang lancar, Bapa. Tambahkan umurnya, Bapa, supaya kami berguna di kedepannya nanti, Bapa. Bapa, inilah doa permohonan kami dalam anak-Mu yang satu indah, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Amin. Amin. Baik, terima kasih.